Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita lanjutkan ya. Di materi yang pertama yang ingin saya suguhkan kepada Anda adalah tentang sumber traffic ya. Traffic itu apa? Traffic itu jadi media cara kita mendatangkan orang ya pada bisnis kita. Kan gitu. Itu cara kurang lebih kita akan mendatangkan orang ya untuk berkunjung ke dalam bisnis kita. Itu traffic lah, kurang lebih seperti itu ya. Mirip-mirip seperti itu lah ya. Nah, di dalam dunia digital marketing, rekan-rekan, akan seperti ini nih. Untuk tiga sumber traffic, Anda harus memahami ini terlebih dahulu. Ya. Ada tiga sumber traffic paling tidak, ya, traffic, ya, untuk Anda kuasai. Ya, yang pertama adalah, ya, ini organic traffic. Ya, misalnya organic traffic itu seperti apa? Ya, misalnya seperti ini. Ya, oke. Posting status jualan secara gratisan. Nah, gini ya. Jadi posting status jualan secara gratisan. Baik dia mau postingnya di WhatsApp, karena kita membahasnya kan Facebook ya. Berarti ini adalah posting status jualan di Facebook secara gratisan. Nah, ada kekurangan kelebihan ketika kita menggunakan media promosi organic traffic. Ya, Kang, saya mah ngapain harus pakai paid traffic? Orang saya menjualan pakai organic traffic aja juga udah bagus. Ya, jika Anda sudah mengerti, ya lebih bagus ya memang memakai organic traffic. Mengapa? Karena ini kan gratisan, tidak memakai modal, alias gratis ya, tidak pakai modal. Jika Anda mengerti tentang algoritmanya, algoritma Facebook, karena ini kan algoritma itu berubah-ubah. Apa tuh? Eh, Hal apa nih? Algoritmanya apa nih? Algoritma ya. Algoritma tuh jadi mesin Facebooknya akan selalu berubah-ubah ya. Algoritmanya seperti itu. Misalnya gini, eh, saya kesulitan ya ketika menggunakan postingan gratisan atau jualan menggunakan organic traffic. Mengapa? Karena kekurangan daripada organic traffic yang pertama adalah ya ini kekurangannya. Yang pertama ya, saya susah susah analisa data postingan saya. Postingan saya. Artinya, saya tidak tahu ya berapa orang yang membuka ini dan saya tidak tahu seberapa tertariknya orang yang mengklik iklan saya. Ya, saya tidak tahu seberapa tertariknya dia, ya. Dan saya akan susah kemudian mengejar dia kembali, ya, di retargeting, ya. Mengejar dia kembali. Misalnya ada satu prospek yang datang ke dalam postingan saya, ya. Nah, ketika dia kemudian pergi, ya, dia sudah datang dan tidak melakukan tidak action dan dia pergi, saya kan kehilangan momen untuk bisa menjual kepada si prospek ini. Nah, dengan cara gratisan, saya susah mengejar dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya susah menganalisa datanya. Data di dalam postingan gratisan ini. Berikutnya adalah, karena algoritmanya berubah. Algoritma contoh sederhana yang paling gampang saya jabarkan seperti ini. Ya, ketika ya Anda bisa lihat ini. Misalnya ini dia. Ketika saya posting, ya, ada berapa ribu orang nih, saya punya rekan ada berapa ribu orang, saya ada rekan ada 2.400 orang. Nah, ketika saya posting itu tidak semua langsung tayang kepada 2.300 orang, paham ya? Jadi ketika sekalinya saya posting ini, misalnya saya posting nih 30 Januari, saya posting, tidak, postingan saya ini tidak langsung menjangkau 2.300 orang. Algoritma Facebooknya kurang lebih ketika saya pertama kali posting ini, dia akan menjangkau paling tidak untuk 30 puluhan ya, 30 atau 50 orang pertama akan ditayangkan seperti itu kepada 2.300 orang teman saya, ditayangkan ya, termasuk grup. Misalnya grupnya ada jutaan, ya percuma ya, karena tidak akan langsung menjangkau langsung sejuta orang.
Ya, jadi algoritma Facebook tuh begitu, begitu posting ya dia paling akan menayangkan hanya ke beberapa puluh orang saja. Jika ya catatan jika ya like, comment, share-nya tinggi, maka Facebook akan menganggap postingan ini penting, terutama di 10 menit pertama. Begitu posting 10 menit pertama dia langsung like-nya tinggi. Ya, komentarnya banyak dan banyak yang share. Maka Facebook akan menganggap postingan ini penting. Dia akan tambahin jangkauannya menuju ratusan orang. Jika kemudian semakin bertambah like, comment, share-nya, maka dia akan dijangkau lagi orang yang lebih banyak dari sini. Ya. Seperti itu cara mainnya. Ya, postingan yang organik. Kemudian, ya, paham ya algoritma seperti itu. Jadi kalau yang organic traffic itu begitu satu kali pertama kali posting dia tidak langsung jangkau, ya, walaupun kita punya banyak pertemanan 5.000 orang, tidak langsung menjangkau sekian banyak kalau di Facebook, ya. Ya kalau beda kalau di WhatsApp. Nah, selain itu juga saya kesulitan untuk selalu posting di jam-jam tertentu karena kita harus tahu jam berapa saja orang ya kan rata-rata orang tuh punya waktu luang itu di jam 7 ke jam 8 karena dia perjalanan ke kantor. Ya, saat macet dia masih bisa buka untuk Facebook kan. Dan di jam 12 ke jam 1 jam istirahat kalau orang-orang kerja. Ya, termasuk orang jualan juga jam segitu kan jam sholat. Dan jam 4 ke jam 6 itu dimana orang-orang pulang kerja. Dan posting lagi dimana orang-orang tuh saat akan tidur 7 sampai jam 9 malam. Nah itu buat saya tuh merepotkan, harus posting di jam-jam seperti itu. Posting jam segitu, posting lagi. Dan itu merepotkan, harus setiap hari konsisten. Nah, kekurangannya seperti ini. Kelebihannya memang gratis, tapi kekurangannya tadi, saya tidak bisa analisa datanya, saya tidak bisa mengetahui seberapa orang yang dijangkau, berapa orang yang tertarik, dan saya susah mengejar orang-orang yang sudah mereka masuk ke dalam postingan saya, mereka tidak action, tidak membeli produk saya, mereka pergi, saya susah untuk mengejar mereka. Ya, tidak bisa dikejar tuh. Ya, karena saya tidak ada data ya yang terekam di dalam postingan saya. Nah, ini yang pertama organic traffic. Memang sih ya enak gratisan, tetapi susah jika menjualnya seperti ini, apalagi dengan algoritma Facebook yang tadi terbatas, ya begitu posting hanya beberapa puluh orang, kalau like comment share-nya tinggi baru dia jangkau lebih banyak lagi seperti itu. Itu yang pertama tentang apa namanya? Organic traffic ya. Kemudian ya nanti kalau ini terlalu panjang saya coba ini sudah 8 menit ya. Itu yang pertama tentang organic traffic ya. Karena ini sudah 8 menit saya next ya video menuju paid traffic ya. Kita ke next video kita bahas paid traffic.